Belajar tentang ketahanan keluarga, apa pentingnya? Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Positif Istri bersama Lulu dan Leni. Isu ketahanan keluarga ini banyak digaungkan akhir-akhir ini oleh para ahli. Salah satunya di komunitas Giga Indonesia atau gugus tugas penggiat keluarga yang dipelopori oleh Profesor Ei Sunarti. Karena saking banyaknya masalah yang muncul di masyarakat terkait penyimpangan seksual yang terjadi. Untuk melindungi keluarga dari permasalahan penyimpangan sosial dan seksual, kita belajar tentang ketahanan keluarga menjadi hal yang urgent untuk kita pelajari. Nah, berkaitan dengan pertanyaan di atas, ketahanan keluarga menurut Islam sesungguhnya membicarakan segala aspek kehidupan, bukan hanya dari sisi ekonomi ataupun pendidikan saja, tetapi juga generasi umat Islam secara keseluruhan. Kalau kita berbicara tentang Tuhan ya, keluarga itu memiliki fungsi-fungsi yang dimana keluarga sebagai penopang ketahanan. Fungsi agama, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi lingkungan, fungsi sosialisasi, bahkan fungsi reproduksi. Itu tidak hanya soal ekonomi atau pendidikan saja, tapi keluarga sebagai cikal bakal generasi yang perlu dipersiapkan di masa depan. Jadi kita bukan hanya melahirkan saja, tapi juga merawat, mengenalkan, membentuk, dan melakukan pendidikan untuk anak supaya menjadi pribadi yang soleh dan solihah, mampu mengamalkan syariat agama ke dalam hidupnya di masa depan. Pendidikan pun ternyata bukan hanya berdasarkan usia-usia perkembangan saja, tapi pendidikan itu sepanjang masa, dari mulai proses pembuahan sampai ke liang lahat atau wafatnya seseorang. Jadi kita harus menyiapkan pendidikan yang panjang. Nah, porsi keluarga adalah menyiapkan generasi muslim yang kuat secara akidah atau keyakinan terhadap Allah. Dan tugas manusia yang pertama dan utama adalah sebagai hamba Allah. Tujuan hidup yang harus ditanamkan juga karena Allah, supaya kita dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Ini menjadi basic utama sebagai fungsi keluarga. Kemudian, hal yang penting lagi nih adalah tentang akhlak dan adab terhadap orang tua, terhadap teman-teman sebaya, terhadap lingkungan, dan seterusnya. Ini akan menjadi bekal untuk anak-anak hidup berdampingan, saling menghormati satu sama lain, saling tolong-menolong dalam kesulitan. Mengembangkan adab dan komunikasi itu sangat penting loh, juga ini terhadap orang lain. Kemudian persiapan dasar untuk anak-anak perempuan untuk berperan sebagai istri dan ibu. Bekali ia dengan keterampilan-keterampilan yang akan berguna untuk menjadi seorang istri dan ibu kelak. Misalnya mengatur kerapian rumah, merawat, dan memberi kasih sayang pada anggota keluarga lainnya. Untuk anak laki-laki juga dilatih keterampilan-keterampilan keayahan. Beri ia tanggung jawab dan mengambil beban seperti menjaga adiknya, memberi perlindungan, dan mengemban beban sebagaimana ayah berperan dalam keluarga. Libatkan anak dalam pekerjaan orang tua juga bisa dilakukan untuk melatih dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Itulah porsi keluarga dalam bidang pendidikan. Kemudian fungsi keluarga juga untuk tumbuh kembang anak adalah sebagai penyedia asupan gizi dengan makanan yang halal dan thayyib. Fungsi keluarga lainnya adalah fungsi ekonomi sebagai pemberi nafkah, fungsi perlindungan secara fisik dan mental. Orang tua perlu menyadari pertahanan diri dari godaan dan keburukan-keburukan yang ada di lingkungannya. Fungsi pendidikan ini ujung-ujungnya akan membentuk suatu leader. Itulah gambaran ketahanan keluarga yang kuat, iman dan takwanya. Bicara tentang ketahanan keluarga, tentu ada sistem-sistem lain yang akan mendukung ketahanan keluarga ini, seperti fungsi negara dalam melindungi rakyatnya, yang harus membuka lapangan pekerjaan untuk para bapak pencari nafkah. Sistem pendidikan di sekolah harus mampu membuat anak berkembang sesuai dengan bakatnya. Sistem sosial dan budaya yang mampu bersinergi dengan keluarga untuk bisa memerangi pornografi, penyimpangan moral, narkoba, zina, kekerasan, bullying, dan lain sebagainya. Apa aja sih faktor penting dalam ketahanan keluarga? Menurut sumber dari Profesor Ei Sunarti bilang kalau faktor terpenting dalam ketahanan keluarga adalah adanya pengawasan terhadap fungsi-fungsi keluarga ini, baik itu secara lembaga, pasangan, ataupun diri pribadi. Yang pertama,
Apakah sang ayah sebagai pemimpin dan pencari nafkah yang utama sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Kedua, apakah sang ibu sebagai perawat, pendidik, dan pemberi kasih sayang yang utama sudah berfungsi dengan baik atau tidak? Ketiga, apakah sekolah sudah berfungsi untuk mengembangkan diri anak atau tidak? Yang keempat, apakah lingkungan sudah berfungsi sebagai penjaga moral-moral yang ada atau semuanya abai terhadap moralitas? Yang kelima, apakah negara menyediakan sistem yang mendukung ketahanan keluarga? Kebijakan yang dibuat pun tentu dengan tujuan menguatkan keluarga atau malah sebaliknya, meruntuhkan sistem keluarga kita. Jadi, semua terhubung satu sama lain. Kita perlu bekerja sama dalam membentuk ketahanan keluarga ini, mulai dari keluarga kita sendiri dan memperhatikan keluarga-keluarga di lingkungan sekitarnya. Nah, buat teman-teman yang merasa sendirian dalam perjuangan menjadi istri dan ibu dan juga belum punya support group positif yang menguatkan peran-peran kita dalam keluarga, yuk kita kuatkan peran kita bersama. Ikuti program Positive Circle untuk kamu yang merasa butuh lingkaran positif dalam menggapai ridho Allah. Ini bentuk kajian mentoring rutin yang membahas tentang empowered woman dan akidah ketahanan keluarga dengan mentor-mentor yang akan membersamai kita. Dan ada juga program Positive Wife untuk kamu yang ingin mengasah peran istri dan peran ibu dengan mentor yang expert di bidangnya. Tentunya support group yang sefrekuensi. Yuk ditunggu bergabung di Positive Istri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum.